Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali dalam pembelajaran elektronika dalam rangka melaksanakan eksperimen elektronika. Pada pertemuan ini kita akan melakukan pengukuran piranti elektronika B yang terdiri dari dua sesi, di mana sesi pertama kita akan melakukan pengukuran tegangan DC menggunakan multimeter dan menggunakan osiloskop. Selain itu, kita juga akan melakukan pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter dan osiloskop dengan sumber AC-nya dari catur daya AC atau transformator dan dari generator fungsi. Pada sesi kedua kita akan melakukan pengujian 7 segmen, pengujian terhadap LDR dan pengujian terhadap NTC. Mari kita lakukan kegiatan eksperimen elektronika B ini secara bertahap. Sebelum kita melakukan kegiatan pengukuran ataupun pengujian, maka kita perlu mengetahui dulu cara penggunaan alat ukur yang akan digunakan, terutama osiloskop. Dan sebelum kita melakukan pengukuran piranti elektronika B, terlebih dahulu kita perlu memahami cara penggunaan alat ukur, generator fungsi maupun osiloskop. Nah, biasanya generator fungsi dan osiloskop ini merupakan peralatan yang selalu berpasangan. Untuk generator fungsi, kita lihat dulu fungsi-fungsinya. Yang pertama, bagian tombol berwarna hijau adalah merupakan tombol power untuk mengoperasikan generator fungsi. Kalau ditekan maka lampu nyala, itu artinya generator fungsi sudah dapat digunakan. Lalu di sebelahnya merupakan range frekuensi. Nah, jadi ini merupakan tombol pemilihan frekuensi yang dimulai dari 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, tergantung keperluan. Di sebelahnya lagi adalah tombol function, fungsi, yang bisa menampilkan berbagai bentuk gelombang. Misalnya tombol ini untuk menghasilkan sinyal sinusoidal, yang ini untuk sinyal segitiga, yang ini untuk sinyal persegi. Nah, sedangkan di sebelahnya adalah untuk impulse. Kalau kita mau mengimpuls sinyal yang dihasilkan. Sedangkan yang di sebelahnya 20 dB adalah untuk pelemahan sinyal. Berikutnya di bagian ini yang dapat diputar adalah bagian untuk menentukan atau mengatur frekuensi yang kita perlukan. Nah, misalnya kita tekan 1 kHz, sementara yang kita perlukan 1,5. Nah, maka di sini dicari 1,5. Bagian yang dapat diputar ini adalah pengatur frekuensi atau pengali frekuensinya, yang mulai dari 0 ya, sampai kepada 3,0. Ya, di sini 3,0. Oleh karena itu, skala terkecilnya adalah 0,05. Jadi kalau misalnya di sini, maka itu menunjukkan 0,2. Ya, oke. Yang berikutnya, sebelum generator fungsi kita gunakan, maka harus dikalibrasi dulu. Nah, yang mana kalibrasinya adalah yang ini. Ada tulisan dati, lalu ada tanda panah. Nah,
tanda panah kal. Artinya ketika kita akan menggunakan, ini harus diputar sampai berbunyi. Itu artinya sudah terkalibrasi. Kalau tidak dilakukan, maka nanti sinyal yang dihasilkan tidak sesuai. Jadi ini penting sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan generator fungsi. Lalu yang offset ini untuk mengendalikan ketika misalnya sinyal running terus, maka ini bisa dikendalikan, atau nanti di osiloskopnya yang kita stop sinyalnya ya. Yang berikutnya ini ampel, ini amplitudo. Jadi ini dari kondisi minimum ke arah maksimum. Ini untuk mengatur berapa amplitudo yang akan dihasilkan. Yang berikutnya input PCF ini biasanya tidak kita gunakan. Yang bisa digunakan adalah yang output. Ini output 50 ohm. Jadi ini merupakan terminal keluarannya ya, terminal keluaran yang menghasilkan sinusoidal, segitiga atau persegi. Kalau kita mau menghasilkan sinyal pulsa, maka probe kita pindahkan ke sini. Jadi ini yang bisa diubah hanya frekuensi, tetapi tegangan puncaknya sudah ditentukan ya. Nah, bagaimana menghubungkan ke perangkat lain atau ke osiloskop? Maka kita perlu probe. Jadi probe dari generator fungsi adalah ini. Ini yang ke generator fungsi, yang ini yang ke rangkaian atau ke osiloskop. Cara memasangnya adalah ini kita putar ke arah kanan, lalu kita tekan dan putar ke arah kanan, misalnya seperti ini. Tekan, ya, tekan dan putar, ya. Ini sudah selesai. Jadi itu cara menggunakan generator fungsi. Berikut ini adalah alat osiloskop yang fungsinya dapat menampilkan berbagai bentuk-bentuk sinyal yang dihasilkan oleh suatu rangkaian atau sumber tegangan atau dari generator fungsi. Mari kita lihat bagian-bagian penting yang kita gunakan dalam pengukuran piranti B. Yang pertama, sebelum kita mengukur menggunakan osiloskop, tentu kita hubungkan powernya, kabel powernya ke PLN ya. Setelah itu kita hidupkan dengan menekan power. Jadi ini adalah power, tombol power. Ketika kita tekan, maka akan muncul lampu indikatornya. Itu artinya osiloskop sudah siap untuk kita gunakan. Pada osiloskop ada bagian layar, ya, bagian layar. Jadi dalam layar ini ada pembagian atau ada kotak-kotaknya, ya, kotak yang ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Jadi setiap kotak ini dinyatakan dengan dip. Dip itu artinya division. Satu pembagian, satu kotak besar. Nah, di dalam satu kotak pada garis tengahnya itu ada garis skala kecil-kecil yang dibagi 5, sehingga setiap satu garis skala terkecil bernilai 0,2 dip. Nah, ini nanti yang menjadi dasar untuk kita menentukan berapa nilai tegangan dalam arah vertikal dan berapa nilai waktu ya yang bisa digunakan untuk menentukan frekuensi dalam arah horizontal. Yang berikutnya bagian kali sini, untuk kita mengecek apakah
osiloskop ini terkalibrasi awal, artinya dapat beroperasi dengan baik dengan menghubungkan nanti probe-nya ke sini ya. Nanti akan kita uji. Lalu yang di sebelahnya ada intense untuk mengatur kecerahan, kecerahan daripada sinyal yang dihasilkan di layar ya. Lalu yang di sebelahnya ada fokus. Jadi kalau misalnya tidak jelas, maka ini kita putar sehingga menghasilkan sinyal yang tajam, yang fokus ya. Oke. Yang berikutnya trace rotation. Jadi ini ada trace rotation ketika sinyal yang dihasilkan tidak tepat segaris dengan garis horizontal ini, maka ini kita putar menggunakan oben minus ya. Nah itu di bagian sini. Selanjutnya di bagian sebelah sini, nah, ini ada bagian CH1. CH1 ini adalah untuk masukan dari sinyal yang kita ukur di channel 1 ya. Nah pada channel 1 ini ada pilihan di sebelahnya, ada ground dalam kondisi awal. Lalu kita lihat yang kita ukur apakah AC apa DC. Kalau AC ke atas, kalau DC ke bawah ya. Dalam kondisi awal ke 0. Lalu untuk pelemah masukannya atau pengatur adalah ini, pole per dip. Pole per dip. Nah, tetapi sebelum kita gunakan ini harus dikalibrasi dulu. Ini ada tulisan kal ke arah sini, artinya bagian tengah ini harus kita putar hingga hingga ke ujung, tidak bergerak lagi ya. Nah itu artinya bagian pole per dipnya sudah terkalibrasi ya. Nah nanti tergantung penggunaan. Nah, misalnya ini pelemahnya ada 5, artinya 5 volt, 2 volt, 1 volt, lalu 0,5 volt, 0,2 volt, 0,1 volt ya. Terus sampai di sini ada 50 mV, 20 mV, 10 mV, lalu 5 mV. Nah, jadi itu ada pilihannya tergantung sinyal yang kita ukur. Nah, cara menggunakannya misalnya nanti kita jelaskan. Yang berikutnya di sebelahnya ada bagian position. Nah, position ini artinya ada atas bawah, segitiga atas segitiga bawah. Berarti bisa digeser ke atas. Nah, maka yang ini untuk menggeser ke atas ke bawah untuk channel 1. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk channel 2, nah ini yang ini adalah untuk channel 2. Sebelum kita gunakan kalibrasi juga sama dengan channel 1, putar, oke. Nah, setelah itu baru bisa kita gunakan. Pemilih besaran yang diukur adalah ini untuk channel 2 ya, ada ground, ke atas AC, ke bawah DC. Nah, ke atas ke bawah DC. Lalu untuk menggeser sinyal ke atas ke bawah ini ya, position. Nah, jadi ini bisa kita geser-geser ya. Nah, ini namanya untuk pengatur bagian vertikal ya. Nah, sedangkan untuk pengatur bagian horizontal adalah ini. Di sini ada time per dip. Nah, time per dip ini mulai dari second ya. Ada 0,5 sekon, 0,2 sekon, 0,1 sekon ya. Nah, terus yang di atas ini adalah milisekon, 50 milisekon, 20 milisekon, 10, 5, 2,
lalu 1 0,5 milisekon. Kalau titik 5 berarti 0,5, titik 2 0,2, titik 1 0,1 milisekon. Lalu yang sebelah sini adalah bagian mikroskon ya. Nah, jadi ini adalah untuk pengatur ya ukuran dari sinyal ya, dalam arah horizontal. Nah, sebelum menggunakan ini kita harus kalibrasi dulu yang SWP VAR. Nah, SWP VAR ini ada tulisan kal, maka harus diputar. Nah, kalau dia belum sini maka harus diputar ke sini. Kalau tidak, nanti hasil pengukurannya akan menyimpang atau tidak sesuai. Selanjutnya untuk menggeser ke kiri dan ke kanan, maka position ini, nah ini bisa kita gunakan untuk menggeser ya. Nah, kemana larinya? Lalu bagian trigger dan pengatur lainnya ya. Nah, ini ada level kalau misalnya sinyalnya selalu bergerak. Nah, ini boleh kita atur, tapi kalau ini tidak mau juga berfungsi atau tidak mau juga menghentikan runningnya sinyal, maka kita atur yang di sini. Jadi ini dalam kondisi normal kita pilih auto. Nah, lalu ini channel yang mana yang akan digunakan? Silakan dipilih ya. Nah, itu bagian-bagian yang perlu kita pahami dalam pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, maka tentu harus ada penghubung antara osiloskop ke rangkaian atau ke alat yang diukur besarannya. Nah, di sini diperlukan probe osiloskop, nah, seperti ini. Nah, jadi ini ujung jarum probe, ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, dalam penggunaannya tidak boleh terbalik. Lalu di sini ada pada probe ini ada pengali. Nah, ada pilihan kali 1, kali 10. Nah, kalau misalnya sinyalnya besar, tidak terbaca di layar, maka kita pakai kali 10. Tapi ingat nanti hasilnya harus dikali 10. Dalam kondisi normal, kita pakai aja kali 1. Nah, setelah itu kita koneksikan ke osiloskop probe ini. Kita gunakan channel 1. Channel 1 dulu ya. Nah, caranya masukkan, putar ya. Oke, mari kita uji osiloskopnya ya, dengan menghubungkan ke bagian kal ini ya. Lalu kita coba ke AC. Nah, ini AC itu sudah muncul. Kita geser dulu. Nah, untuk mengatur jarak ya, daripada gambarnya menggunakan temper dip. Kalau untuk mengatur tinggi rendahnya pole per dip. Nah, seperti ini ya. Nah, ini itu kalau AC. Kalau ke DC nih ya, jadi kita coba geser nih. Misalnya ini dalam kondisi ya, pakai pas di sumbunya ke DC. Itu berarti berapa tegangannya. Nah, dari kondisi ini ke sini adalah 2 dip. Nah, lalu 2 dip ini kita lihat pole per dipnya berapa? 1. Nah, berarti kan hasilnya 1 pole per dip kali 2 dip, berarti hasilnya 2 volt ya. Nah, itu kalau ini merupakan tegangan DC. Kalau AC, berarti kan separuhnya positif ke arah positif, separuhnya ke arah negatif. Nah, kalau kita lihat tegangannya dari atas ke bawah juga 2 volt ya. Itu cara menggunakan osiloskop. Yang berikutnya kita coba mengukur baterai yang ini, yang 3 volt. Kemudian tegangan DC menggunakan 2 baterai. Sudah kita hubungkan ke probe. Kita lihat berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh osiloskop.
bawa pemilih besarannya ke DC. Nah, inilah hasil ukuran yang ditunjukkan oleh osiloskop dengan pol per dipnya 1 pol per dip, sedangkan kenaikan sinyalnya dari ground adalah 3 dip, 2, karena lebih satu skala kecil jadi 3,2 dip. Nah, berarti tegangan DC nya adalah 3,2 volt. Nah, jadi untuk tegangan DC tidak ada frekuensi yang dihasilkan karena garisnya merupakan garis lurus. Demikianlah cara pengujian tegangan listrik menggunakan osiloskop.